APBN, anggaran belanja negara Kesatuan Republik Indonesia ini 3.600 triliun. 1.000, sekian triliunnya dari Provinsi Riau. Artinya apa? Sepertiga. Jangan tepuk tangan dulu, masih panjang. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam hinggap di batu pualam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Pripun kabari panjenenganipun? Dia mesti seimbang, ada orang Melayu, ada orang Jawa. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bupati beserta suami, Bapak Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua Majelis Ulama, Datuk-Datuk, Lembaga Adat Melayu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala maupun tak berkepala. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang handphonenya ada flash, ada handphone yang ada flash bisa dihidupkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aslidi zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aslidi zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Perasaan saya belum pernah latihan dengan grup hadroh ini. Tapi rupanya kalau kita sejiwa nih sejalan ya. Anda mau acara walimah, mau akikah, mau nikah, jangan lupa undanglah grup hadroh Syifaul Qalbi. Syifa, pengobat penawar kolbi hati yang luka. Hubungi nomor kontak berikut ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sehat semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang zaman dulu membuat nama-nama kerajaan itu sebagiannya pakai nama tanam-tanaman. Ada pokok kayu namanya pokok mojo. Buahnya itu rasanya pahit. Akhirnya jadilah kerajaan namanya Nyambung. Mojopahit. Ada pokok kayu namanya pokok tarung. Lalu orang ingin menjadikan sebuah negara dari pokok kayu ini diambil nama. Akhirnya jadilah namanya Taruma. Memang nyambung kalau kita ngomong sama orang Siak. Lalu kemudian ada pula pokok berduri dia. Selalu dijadikan sebagai pagar, dipotong, dibelah. Itu pokok itu nibung namanya. Tapi bahasa lainnya adalah ruyung. Maka jadilah kerajaan pagar dari pokok kayu. Lalu kemudian di tepi sungai adalah pokok namanya pokok sia-sia. Jadilah kerajaan namanya Siak. Karena kenapa Ustaz tiba-tiba cerita ini? Karena di belakang ada tulisan dalam rangka hari ulang tahun ke-26 Kabupaten Siak. Nah, dulu mata kepala saya sendiri masih menengok ulama sholat Jumat itu dari rumah ke masjid itu dijulang. Anak kalau mau disunat di negeri Melayu, khatam kaji itu juga dijulang. Sultan-sultan juga kalau hari Jumat itu mau berangkat itu dijulang. Kenapa sekarang orang tidak dijulang? Berat. Zaman dulu masih six pack. Jadi dijulang. Kemudian datanglah seorang laki-laki namanya Megat Sri Rama. Siapa namanya? Megat Sri Rama. Dicabutnya keris. Kebetulan sultan ini hari Jumat. Mau sholat Jumat. Dijulang. Ditikamnya lah sultan itu. Akhirnya meninggal. Dikenallah dalam sejarah Melayu namanya Sultan Mahmud Mangkat dijulang. Mangkat artinya meninggal. Dijulang karena memang meninggalnya waktu dia sedang dijulang. Ditikam. Jadi masalah tikam menikam ini memang udah dari zaman dulu.
Meninggallah Sultan Mahmud mangkat di Julang. Tidak ada keturunan. Tidak berkelanjutan. Hari berganti musim berubah. Kalau zaman dulu kalau sultan meninggal digantikan oleh anak. Tapi karena beliau tidak ada anak, akhirnya digantikanlah oleh berkelanjutanlah kerajaan dengan yang lain. Sampailah berganti hari, berubah pekan-pekan berganti menjadi bulan-bulan, berganti menjadi tahun. Ada anak kecil yang sedang main-main di kubur Sultan Mahmud. Kita kalau di tempat yang ada rumput-rumput, di lapangan bola, itu biasa kan. Cobalah tengok orang petang-petang kalau mau nengok main bola, itu kan rumput tuh ada yang digigit-gigit kan. Menggigit-gigit rumput. Jadi anak-anak kecil di situ mencabut rumput yang ada di makam Sultan Mahmud tadi, menggigit-gigit. Anak-anak yang menggigit-gigit batang rumput di situ muntah darah. Tapi ada satu anak yang tidak muntah darah. Yang menengok terkejut. Kenapa yang lain muntah darah? Yang satu ini tidak. Rupanya setelah ditanya, kau anak siapa? Nantikan kelanjutannya setelah yang satu. Kau anak siapa? Nama emak saya Cik Pong. Lalu ditelusuri orang. Cik Pong ini anak siapa? Anak Laksmana. Laksmana Panglima Angkatan Laut. Oh, bukan orang sembarangan. Bukan. Ditanya-tanya, ini anak siapa? Ini adalah anak Sultan Mahmud. Kira-kira berita ini membahagiakan atau menyenangkan? Membahayakan. Kenapa? Karena ternyata Sultan yang meninggal itu punya anak. Bukan dari permaisuri. Tapi dari perempuan. Permaisuri itu ladies first. Yang nomor satu itu permaisuri. Kalau yang 1, 2, 3 zaman dulu masih terserah namanya unlimited edition. Zaman sekarang tak boleh lagi. Betul kan, Bu? Betul kata mereka. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena ternyata yang tak muntah darah ini anak sultan. Maka dilarikanlah anak ini. Karena kalau dilanjutkan bisa. Dilarikanlah anak ini terbang jauh. Sampai ke Jambi. Sampai ke Palembang. Sampai akhirnya berhenti di sebuah kerajaan Pagaruyung. Seorang perempuan namanya Putri Jamilan yang menjaga anak ini. Sampailah dia besar. Dan anak ini memang darah sultan yang mengalir dalam dirinya. Dan dia pun menjadi seorang panglima perang. Dan akhirnya dia datang lagi untuk mengambil kerajaan ayahnya dulu. Dan dia ditolong oleh semua orang. Orang Bugis menolong dia. Orang Melayu apalagi. Orang laut ragu. Kata orang laut, kalau memang kau anak Sultan Mahmud, apa buktinya? Dibawanya lah mangkuk yang terbuat dari rotan. Cedoklah air laut. Air laut asin apa tawar? Kalau memang aku anak sultan, tawarlah air nih. Diminumlah pakai mangkuk rotan tadi. Tawar air. Maka menengok bukti itu, orang laut yang ragu-ragu pun mendukung. Akhirnya beliau pun menang. Yang tak mungkin menjadi mungkin. Yang tak jadi menjadi jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya dia pun menjadi sultan seperti ayahnya dulu juga sultan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Terjadi sesuatu dan lain hal. Akhirnya dia dipukul mundur.
Akhirnya dia menyeberang. Setelah dia menyeberang ke Pulau Sumatera, lalu kemudian dia pergi ke satu tempat. Nama tempat itu adalah Buantan. Tahu Buantan? Dekat dari sini. Lalu di Buantan itulah dia mendirikan kerajaan pada tahun 1723. Nama orang yang kita ceritakan ini menjadi sultan yang pertama. Dia dikenal dengan nama Raja Kecik dan dia adalah Sultan Abdul Jalil Shah, sultan pertama kerajaan Siak Sri Indrapura. Kira-kira ibu bisa menceritakan ini ke anak-anaknya? Oke, kalau gitu saya ulang dari awal. Sekarang ibu-ibu tidak lagi bisa bercerita kepada anak. Kenapa? Karena sibuk update status TikTok. Zaman dulu emak saya sebelum tidur bercerita kepada saya tentang sultan ini, tentang raja ini, tentang ulama ini, tentang orang ini. Akhirnya ibu dan anak punya komunikasi yang baik. Pikiran anak mesti dekat dengan ibu lewat cerita. Badan anak mesti sehat, mesti dikasih obat, mesti bertenaga. Zaman dulu penyakitnya belum macam-macam. Zaman sekarang sudah macam-macam. Karena penyakitnya, bakterinya, kumannya banyak, maka anak tidak hanya diajak bercerita, tidak hanya diajak kasih makan sehat, tapi juga mesti diimunisasi. Tapi imunisasi ini babi, Pak Ustadz. Ini babi, ini mati. Pilih mati apa pilih babi? Pilih mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tak boleh menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Tak boleh kita pilih mati. Makanya kalau mau pergi umroh disuntik meningitis. Suntik-suntik ini sebagiannya sudah ada yang halal. Sebagiannya kalaupun belum, kita tetap boleh pakai. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa halal. Karena kalau tidak kena penyakit, nanti dikhawatirkan mati. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat insyaAllah. Amin. Berdirilah kerajaan Siak Sri Indrapura tahun 1723. Ada yang sudah lahir? Belum. Luasnya dari mana? Kita dari bawah ke atas dulu. Dari bawah naik ke atas. Yang bawah ada tetangganya. Biasanya orang dulu pakai nama raja-raja yang paling hebat adalah Singa. Saudara kita di Tanah Batak pakai nama Singa. Si Singa, Mangaraja. Saudara kita di Inggris juga pakai nama Singa. Richard the Lionheart. Richard, nama dia Richard. The Lion, lion bukan pesawat terbang. Lion artinya singa. Heart, hati. Richard the Lionheart, si Richard berhati singa. Dulu raja-raja itu pakai nama singa. Dan di sana, di Pulau Sumatera ini, ada satu raja pakai nama singa. Namanya Raja Narasinga. Di mana dia berada? Di Indragiri. Sekarang menjadi Kabupaten Indragiri Hulu. Ini tetangga Siak yang bawah. Di atas Indragiri Hulu ini, itulah dia Kerajaan Pelalawan. Sekarang sudah jadi kabupaten, namanya Kabupaten Pelalawan. Pelalawan ini adalah pecahan daripada Siak. Di atas Pelalawan, inilah dia Siak Sri Indrapura. Naik ke atas dari Siak ini, naik ke atas. Ada kerajaan namanya Pinang Awan. Dulu yang hebat-hebat itu disebut dengan awan. Makanya ada namanya bangsawan. Bangsawan itu bangsa yang hidup di awan. Pinang Awan ini sebuah kerajaan. Kerajaan Pinang Awan.
Sekarang di mana letaknya? Letaknya di Kota Pinang. Kota Pinang itu sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Labusel. Naik lagi ke atas. Sultan Pinang Awan ini punya anak perempuan. Namanya Siti Ungu Selendang Bulan. Siapa namanya? Siti Ungu Selendang Bulan. Siti Ungu Selendang Bulan ini ada raja dari Aceh. Namanya Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda menikah dengan Siti Ungu Selendang Bulan. Lahirlah seorang anak laki-laki namanya Abdul Jalil. Sama juga dengan nama Sultan Siak yang pertama. Abdul Jalil anak Sultan Iskandar Muda. Itulah Sultan pertama Kesultanan Asahan. Sekarang menjadi Kabupaten Asahan. Ibu kotanya Kisaran. Jangan cerita dulu Sumatera Utara. Ini kita masih cerita negeri Sultan-Sultan ini sekarang. Kira-kira masih nyambung tak nyambung? Di atas Kabupaten Asahan ini ada negeri. Di negeri itu ada batu yang menyala membara. Maka disebut dia dengan Batu Bara. Sekarang sudah ada di kabupaten namanya Kabupaten Batu Bara. Kabupaten Batu Bara tidak ikut Asahan. Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh 4 datuk. Yang pertama Datuk Pesisir. Yang kedua Datuk Tanah Datar. Yang ketiga Datuk 50. Yang keempat Datuk 5 Laras. Keempat-empat datuk ini mendapatkan stempel resmi dari Sultan Siak Sri Indrapura. Di atas batu bara ini ada satu kesultanan namanya Kesultanan Serdang. Di atas Serdang ini ada satu kesultanan namanya Kesultanan Delhi. Sekarang sudah jadi satu kabupaten namanya Kabupaten Delhi Serdang. Yang Delhi inilah ibu kota Medan, Sumatera Utara. Yang di situ ada Istana Maimun. Di atas Delhi ini ada lagi Kesultanan Melayu. Namanya Kesultanan Langkat. Di atas Kesultanan Langkat ini ada lagi Kesultanan Melayu. Berbatasan dengan Aceh. Namanya Kesultanan Melayu Tamiang. Kenapa Ustaz ceritakan ini? Saya mau menceritakan ketika Aceh melemah, maka dari mulai kerajaan Pelelawan, Siak, Pinang Awan, Asahan, Batu Bara, apa lagi? Delhi Serdang, Langkat, Aceh Tamiang, itu adalah wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura. Jelas? Jelas? Jangan nanti anak kita bertanya, mak. Ya, Kesultanan Siak itu dari mana ke mana? Ah, dari Perawang. Tidak begitu, Besti. Ini bangga tak jadi orang Siak? Ini bercerita tentang kesultanan yang amat sangat luas. Tapi ini Pak Ustadz, Asahan kan punya sultan. Memang. Langkat kan punya sultan. Betul. Tamiang kan punya sultan. Betul. Maka dulu waktu ulang tahun Siak Sri Indrapura, saya tanya, Bapak dari mana? Kami dari Aceh Tamiang, Pak Ustadz. Loh, ngapain orang Aceh Tamiang datang kemari? Kami dulu di bawah perlindungan Sultan Siak Sri Indrapura. Jadi kalau ada orang batu bara datang kemari, dan ketika ditanya, ngapain datang kemari? Karena batu bara juga dulu di bawah Siak Sri Indrapura. Ada orangnya datang sini, namanya Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar. Mudah-mudahan silaturahim kita ini terus tersambung sampai hari kiamat insya Allah. Terus kenapa pula Sultan-Sultan Siak ini dipangkal namanya? Pakai Syarif, pakai Habib. Sultan Syarif Kasim. Apa nama jalannya? Jalan Sultan Syarif Kasim. Apa nama universitasnya?
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Serius dengar pengajian bagus. Tapi sampai lupa mengisi kresek itu pakai duit, itu tak betul juga. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nama jalannya Sultan Syarif Kasim. Nama universitasnya Sultan Syarif Kasim. Nama airportnya Simpang 3. Itu nama airportnya dulu Simpang 3. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Kiai Haji, digantilah namanya menjadi Airport Sultan Syarif Kasim II. Diresmikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Dalam sambutannya apa kata Gus Dur? Memang sudah tepat nama airportnya Sultan Syarif Kasim II. Masa nama airport Simpang 3 kayak pangkalan becak? Bangga tak jadi orang Siak? Nama jalan Sultan Syarif Kasim. Nama universitas Sultan Syarif Kasim. Nama airport Sultan. Coba kalau kita naik pesawat mau landing. Prepare for landing. Prepare for landing. Ladies and gentlemen. Kepala buku di stempel semen. Kita akan landing di Sultan Syarif Kasim II Airport, kata dia. Yang disebut adalah Sultan Siak. Ini sultan yang pertama tadi, raja kecil itu orang Arab atau orang Melayu? Orang Melayu. Tapi kenapa pula sultan yang terakhir, Sultan Syarif? Syarif artinya dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak nanti akan ditanya oleh anaknya. Mak, ya. Sultan yang pertama itu raja kecil. Iya, dia apa? Orang Melayu. Kok bisa sultan yang terakhir itu Syarif keturunan Nabi? Pokoknya jangan banyak tanya, karena yang banyak tanya itu Bani Israel. Jangan tanya. Oke, masih fokus? Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan, salah satu namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak yang pertama namanya Sayyidinal Hasan. Sayyidina Hasan punya anak nama adiknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi Al-Muhajir. Al-Muhajir artinya pindah. Karena dia pindah ke Yaman. Di Yaman itu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi ini punya keturunan disebut dengan Ba'alawi. Itulah keturunan marga-marga As-Saqaf. Sampai ke kita jadi As-Segaf, Al-Haddad, Al-Jupri. Salah satu marga itu adalah bin Syihab.
salah satu dari bin Syihab ini datang ke bumi Siak Sri Indrapura. Namanya Habib Usman Syihabuddin. Siapa nama yang datang tadi? Habib Usman Syihab. Bisa diulang balik dari Nabi Muhammad sampai ke bawah tadi? Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Orang Melayu ini sayang kepada keturunan Nabi. Bukan cuma dijamu makan dan minum. Bukan hanya dimuliakan fatwa dan sabdanya. Datang Sultan Siak punya anak perempuan cantik jelita. Namanya Ratu Embong. Dinikahkanlah Ratu Embong tadi dengan keturunan Nabi Sayyid Habib Usman Syihabuddin. Menikahlah Sayyid Usman Syihabuddin dengan anak Raja Siak Tengku Embong. Itulah sebab anak cucunya menjadi Syarif. Sultan Syarif Kasim I, Sultan Syarif Hashim, dan yang terakhir adalah Sultan Syarif Kasim II. Rasa-rasa belajar sejarah di SMP pula. Untuk apalah Ustaz ceritakan ini? Supaya orang Siak cerita ini udah tahu semua. Ini kan ceramah saya ini memang saya ceramahnya di Siak. Tapi ini kan nanti ditonton oleh semua orang dari Sabang sampai Papua, Malaysia, Brunei, Darussalam, Singapura, yang mana-mana. Karena akan ditonton di channel Tabung Wakaf Umat Official. Subscribe, like, share, and comment. Sampai akhirnya tahun 1945. Indonesia merdeka melawan Belanda atas nama Presiden Soekarno-Hatta. Datanglah seorang sultan menyumbang 13 juta gulden untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Seandainya Siak waktu itu menjadi negara sendiri, yang wilayah kekuasaannya dari Indragiri sampai ke Aceh Tamiang, kira-kira dia menjadi negara kaya atau miskin? Sasobile. Tapi karena dia cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, minyak-minyak yang ada di Riau ini semuanya masuk dalam wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura. APBN, Anggaran Belanja Negara Kesatuan Republik Indonesia ini 3.600 triliun. 1.000, sekian triliunnya dari Provinsi Riau. Artinya apa? Sepertiga. Jangan tepuk tangan dulu, masih panjang. Berapa tadi APBN Indonesia? 3.600. 1.000, sekiannya dari Riau. Riau yang mana? Dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sepertiga belanja negara ini ditanggung oleh Siak Sri Indrapura. Hebat apa tak hebat? Merdekanya disumbang 13 juta gulden. Sesudah merdeka disumbang juga dari sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanah ini tanah bertuah. Subur. Dari mana Ustaz tahu subur? Saking suburnya tanamannya naik sampai ke atas pentas. Subur. Kalau ada orang yang bilang Siak ini tak subur. Pesawat sebelum, maaf, bunga plastik ini. Sebelum pesawat landing, bumi lancang kuning Siak ini hijau. Kebun sawit. Luar biasa. Malam ini terpaksa sawit diikat. Tolong habis acara buka balik. Tanya ayo ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Siak Sri Indrapura akhirnya berbagi menjadi kabupaten-kabupaten. Dan sekarang Kabupaten Siak. Tapi sejarah ini jangan dilupakan. Karena sejarah ini. Dan Alhamdulillah sekarang Kabupaten Siak
dipimpin oleh seorang putri yang lahir di kota Siak ini sendiri. Dari pesantren Darul Hikmah. Saya ini di pesantren cuma 3 tahun Pak Ustadz, kata Ibu Bupati. Kalau 3 tahun jadi bupati. Kalau 6 tahun jadi ustazah. Mau jadi bupati apa mau jadi ustazah? Bahaya. Nanti setiap 3 tahun keluar anak-anak. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Beliau ustazah. Beliau dosen. Adapun bupati ini sampingan. Nanti setelah dia jadi bupati 10 tahun. Dia balik menjadi ustazah. Tupoksi tugas pokoknya adalah menebarkan kebaikan. Tapi mudah-mudahan Allah menjaga bagian. Tapi kalau hanya dengan dosen, bukan menyepelekan dosen, kekuasaannya hanya di ruang kelas 25 orang. Hanya pada penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Tapi dengan jabatan bupati, maka bisa menolong anak yatim, fakir miskin, imam masjid, guru mengaji, penyelenggara jenazah. Hanya dengan 1 tanda tangan bisa menolong orang banyak. Mau jadi dosen apa jadi bupati? Banyak saingan. Kekuasaan yang dititipkan Allah mudah-mudahan dipakai untuk menolong agama Allah. Adapun orang yang hasad, orang yang dengki, memfitnah, itu memang sudah biasa. Kalau pokok kayunya tinggi, anginnya kencang. Kalau rumput dipijak orang, mau jadi rumput dipijak orang, pokok kayu anginnya kencang. Mau jadi pokok kayu atau jadi rumput? Udahlah rumput sintetis pula, digulung orang. Kalau ada orang hasad dengki, fitnah dan macam-macam, banyak baca, membaca surat Al-Fil. Saya minta semua yang hadir malam ini kita baca surat Al-Fil supaya orang yang hasad dengki balik kedengkiannya kepada dia semua. Siap baca sama-sama? Ikuti sama-sama, serentak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tayran ababil. Tarmihim bi'ijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Nah gitu. Jadi kalau ada jiran, tetangga, kawan, benci, dengki, hasad, busuk hati sama kita, membacakan itu sama dia. Fa'asfim ma'kul. Macam daun-daun kayu yang dimakan ulat. Begitulah orang yang hasad, dengki, macam-macam tuh ditembakkan ashabul fil itu. Ka'asfim ma'kul. Macam daun-daun kayu yang dimakan ulat. Yang namanya hidup ini pasti ada suka, ada duka, ada sayang, ada benci, ada baik, ada buruk. Ada Kabil, ada Habil, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Musa, ada Fir'aun, ada Isa, ada Titus, ada Nabi Muhammad, ada Abu Lahab, ada aku, ada kamu. Memang sudah pasangan hidup. Ada hitam, ada putih, jangan abu-abu. Kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Macam baju ibu yang membawa kertas tua. Lambaikannya tangan. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sehat walafiat. Terus bapak kok nggak ibu doa, ustadz doakan? Asalkan ibu sehat, bapak ikut sehat. Betul pak? Nah, orang ini kan ngikut aja. Saudara yang ada pun yang kurang-kurang sehat, sabar nggak apa-apa, ambulan sudah siap. Tuh, pintunya udah dibuka. Inilah hebatnya Kabupaten Siak ini disediakan ambulan gratis. Syaratnya 2, sakit, mati. Ada yang mau naik?
Tak ada yang mau. Almarhumah emak saya meninggal. Adik saya menelpon. Tak ada ambulan yang mau membawa jenazah almarhumah emak saya keluar kota. Sakit betul hati saya. Sampai hari ini asal nengok ambulan ingat saya. Maka saya pesan kepada ketua yayasan Ustadz Al-Nob Dinar. Ustadz Al-Nob, kita wajib punya ambulan. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat punya ambulan sekarang 2 buah. Sejak punya ambulan nih, tak ada yang sakit, tak ada yang meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah setelah Siak ikut ke Indonesia, lalu orang Siak tidak? Tetap berjuang. Perjuangannya apa? Perjuangannya dengan memperjuangkan agama Allah. Dengan tanda tangan, berdirilah Masjid Islamic Center Siak Sri Indrapura. Kebanggaan kita. Kata Ibu Bupati, tunggu, masih panjang sisa. Ustaz Somad, rencana mau ceramah di depan Istana Siak. Tapi Ustaz dulu kan pernah ceramah depan istana. Ya Bu, saya bilang. Ini kita ceramahnya sekarang di masjid Pak Ustaz. Ya Bu, saya bilang. Begitu keluar masjid saya tengok tak ada orang. Dalam hati saya, wah ini berarti udah korban fitnah di internet saya ini. Tak ada lagi orang dengar ceramah saja. Rupanya di luar dibuat. Karena sekarang banyak orang takut membuat acara di luar karena takut hujan. Rupanya Pak Wakil Bupati sudah bertanya ke dukun. Kata dukun tak hujan. Nama dukunnya BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan tidak hujan. Tapi sudah disiapkan andai turun hujan. Tenda cuman untuk alat sound system. Mereka yang tak kena hujan karena takut koslet. Adapun kita mau koslet, kontak-kontak lah situ. Akhirnya nanti kalau terjadi nanti dimasukkan ke dalam Pak Ustaz. Orang sebanyak ini mau dimasukkan ke masjid, meletup masjid ini. Saya berangkat ke Mesir. Sampai di Kairo 5 September 1998. Menjijakkan kaki di kota Kairo. Ini tapak kaki yang saya jijakkan. Belum saya ganti. Menjijakkan kaki ke Kairo. Yang paling sakit hati saya waktu di Kairo sama anak-anak Siak inilah. Asal jumpa, kau dari mana? Dari Siak. Kau dari mana? Dari Siak. Kenapa? Karena anak Siak dapat $100 sebulan. Dari Pemda Siak. $100. Anak Siak $100. Anak Siak. Ustadz Somad seperak haram dapat. Saya buat proposal. Pak Bupati, aku ini minta bantuan. Seperak pun tak dapat. Makanya setelah pulang saya diundangnya berapa kali. Tak mau saya datang. Kau cari ustadz lain enggak? Ustadz dendam. Enggak, ingat aja. Apalah payahnya membuatkan APBD. APBD itu kasihkan kepada mahasiswa yang susah dipukul ombak, diempas gelombang di Kairo sana. Emosi Ustaz, tidak emosi, cuma terkenal kita susahnya di Mesir. Asal berjumpa sama anak Siak, iya $100. Sikit pun tak meleleh ke kita. Anak Siak berangkat ke Mesir, dapat $100. Balik dari Mesir, ditampung untuk mengajar di Islamic Center. Abdul Somad pergi tak dilepas, balik tak dijemput. Sampai di Mesir, saya di Mesir 4 tahun tak pernah balik. Kenapa? Karena tiket mahal. Belajar serius. 1 tahun 14 mata kuliah. Menghafal 2 juz Quran. 14. Lulus. Kenapa? Karena kalau tak lulus, beasiswa dari Al-Azhar putus. Kalau putus, siap-siap balik, tak dikasih tiket, menghanyut dari sungai Nil ke sungai Siak. Selama belajar tuh ketakutan aja, makan pun tak selera. Itu maka sampai sekarang nih kurus. Traumanya tuh bertahun-tahun.
Beda sama anak Syiah, dia nyata ya, dia $100 mengalir tiap bulan. Kalau bolehlah dulu malaikat itu mengasih pilihan, kau mau lahir di mana? Memang permintaan lahir di Syiah nilai. Tapi apa mau dikata? Memang sudah takdir. Beruntunglah anak-anak bapak ibu semua. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan berkahnya Kabupaten Syiah ini. Sampai akhir masa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya sudah berdiri, cantik. Kenapa istana-istana kerajaan-kerajaan Melayu itu kalau ditanya, di mana istana kerajaan anu? Hilang. Di mana istana kerajaan anu? Hilang. Kenapa? Karena dibangun di tepi sungai abrasi. Dipukul ombak habis. Yang pasti istana itu hilang karena terbuat dari kayu. Kayu hanya bertahan 100 tahun, lapuk tumbang dimakan rayap. Tapi orang Syiah cerdas. Dia membangun istana terbuat dari semen. Makanya istananya masih tetap tegak berdiri. Saya pergi ke Brunei. Saya pergi ke Sabah. Saya pergi ke Sarawak. Saya pergi ke Semenanjung. Saya pergi ke Kelantan. Saya pergi kemana-mana. Ditanya orang. Ustaz dari mana? Saya dari Provinsi Riau. Syiah Sri Indrapura. Melayu. Langsung saya bukakan handphone. Nih istana Syiah. Pernah Ustaz masuk ke dalam? Untung pernah masuk. Walaupun pakai tiket. Ya mesti itu. Itulah menunjukkan kecintaan kita. Untuk apa? Untuk penyelenggaraan di dalam penjagaannya. Semua tamu-tamu asal datang belum sampai ke bumi Melayu. Belum menjejakkan kaki ke Lancang Kuning sebelum sampai ke istana Syiah Sri Indrapura. Makanya tamu-tamu dari Jakarta, dari mana-mana saya bawa tuh ke sana. Setiap tamu yang datang menengok dalam istana Syiah itu macam menengok kucing anggora. Masya Allah, menengok gramofon. Ini cuman ada satu di dunia. Yang satu lagi ada di Jerman. Yang satu ada di sini. Putarlah piringan besi itu. Menengok meriam, menengok keris, menengok pedang, menengok. Ini apa? Ini lemari besi yang tak bisa dibuka-buka. Ini tangga. Tapi yang paling selalulah diinginkan orang adalah bercermin di depan cermin awet muda. Saya bilang, ibu-ibu mau ke istana Syiah? Iya, jangan lupa ya. Nanti di sana ada cermin awet muda. Apa kata mereka? Langsung mereka bawa foto, dikirimnya, diuploadnya. Memang nampak muda. Rupanya pakai filter 3 lapis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panjang cerita kita malam ini. Dari 1723 sampai sekarang 2025. Lalu setelah ini kita mau kemana? Kita menjaga yang sudah ada dan kita melanjutkan perjuangan ini. Saya yakin dan percaya Syiah ke depan lebih baik, lebih maju, lebih berbahagia, lebih berkualitas insya Allah. Karena sesuatu itu kalau diurus perempuan biasanya lebih teliti, lebih detail dan lebih sempurna. Betul? Nah Ustaz ngomong gitu karena bupatinya perempuan. Iyalah kalau laki-laki lain saya tanya. Tapi katanya Pak Ustaz nggak boleh pemimpin perempuan. Ini masih fokus. Masih nangkap. Saya pula udah tak menangkap. Ada seorang raja dari Persia. Namanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Jangan kasih nama anak Kisra. Raja Persia, kafir, penyembah api. Takutnya nanti punya anak lahir dikasih Kisra. Asik mau menyembah api aja, dibakarnya hutan riau. Kisra. Kisra ini punya anak perempuan namanya Buran. Siapa namanya? Buran. Mati Kisra. Maka menurut monarki, kerajaan, kalau mati bapaknya digantikan oleh anaknya. Mati Kisra, langsung Buran yang anak kecil, yang tak punya keahlian politik, yang tidak mampu apa-apa, naik menggantikan bapaknya. Berita ini sampai ke Nabi.
Lalu Nabi ngomong, itulah keluar hadis Nabi. Apa kata Nabi? Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan berhasil suatu kaum kalau dipimpin perempuan. Habisnya sahih. Makanya nanti kalau ada ustadz siapa yang ceramah, tidak akan beruntung suatu kaum kalau dipimpin perempuan. Yang ditunjuknya siap pula. Jelaskan sama dia. Bapak tadi membacakan hadis itu, iya. Tahu Bapak kronologis hadis itu apa? Jangan tanya-tanya. Banyak tanya Bani Israel. Benyamin Netanyahu. Apa ke situ pula hubungannya? Pak, hadis tidak akan berhasil suatu kaum kalau dipimpin perempuan. Itu ceritanya sudah dijelaskan Ustaz Somad dulu. Cuma aku lupa. Ada seorang raja di Persia namanya Kisra. Kisra ini mati, dilantik anaknya namanya Buran. Saya tengok jamaah ini ada yang mulutnya bergerak bersuara, ada yang tidak. Jadi, kau ingat tidak, yang penting gerakan aja. Aku takut daripada Ustaz ini mengamuk, elok aku. Ada di Persia raja namanya Kisra. Kisra ini punya anak perempuan namanya Buran. Dia tidak ahli, dia tak paham, dia tak ngerti. Tapi karena bapaknya mati, dilantik dia. Maka kata Nabi, tak akan berhasil suatu kaum. Maksud Nabi bukan perempuannya. Maksud Nabi, kalau melantik orang yang tidak punya keahlian bidang pemerintahan. Tapi ibu bupati kita punya ahli dosen dalam bidang ilmu agama. Dia tamat pesantren. Dalam bidang ilmu pemerintahan, kepemimpinan, dia seorang dosen. Maka insya Allah Siak ini akan maju lebih baik ke depan insya Allah. Yang penting kita bisa bersama-sama. Orang Melayu ini terbuka kepada siapapun yang datang ke bumi Siak Sri Indrapura. Betul? Jalan yang paling panjang, paling lebar, bukan jalan Hang Tuah, Hang Lekir, Hang Jebat, Hang Kesturi. Jalan yang paling panjang, paling lebar adalah Jalan Sudirman. Sudirmannya orang Melayu apa orang Jawa? Pripun kabare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak orang Jawa. Saudara yang dimuliakan Allah. Itu menunjukkan bahwa orang Riau, siapapun yang datang ke bumi Siak Sindrapura, bumi Lancang Kuning, jadi sambut dengan tangan terbuka selama dia mau membangun Siak insya Allah. Amin. Gedung yang paling tua di Jalan Sudirman, bukan gedung Hang Jepat, Hang Tuah, Hang Lekir, Hang Kesturi. Gedung yang paling tua, paling bersejarah adalah gedung Kaharudin Nasution. Di sampingnya gedung tinggi menjulang. Namanya gedung Suman HS itu Hasibuan. Nasution Hasibuan itu dari mana? Apa pula Medan? Medan Melayu Delhi. Dari Mandailing Natal. Ada orang Mandailing sini. Biado ala kita sesudena. Oras. Ada juga. Tapi gue tengok yang cakap Jawa pun, yang cakap Mandailing itu juga orang. Ya tapi Batak Pak Ustadz. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak. Batak pun udah jadi Melayu. Oh aku nih Pak Ustadz bukan Batak. Aku ini orang Jawa Pak Ustadz. Orang Melayu lawo-lawo. Orang lawo duduk di atas kayu. Jawa bukan sembarang Jawa. Memang Jawa tapi bininya Melayu. Kau orang Jawa apa orang Melayu? Aku ini sebetulnya orang Jawa Pak Ustadz. Tapi dah tak lama di Melayu ini. Dah tak nampak Jawa aku lagi Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bisa kita satukan satu suku? Tidak bisa. Khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan Melayu, bukan Sunda, bukan Sunda ada? Kumaha sadayana?
Cuma itu aja yang bisa. Damang, mau Melayu, mau Batak, mau Bugis, mau Jawa, yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia, atqakum. Orang yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan yang ceramah ini takut kepada Allah. Yang paling mulia Ustaz Abdul Somad karena disediakan pentas berbunga-bunga naik ke atas karpetnya 2 lapis. Yang di bawah biru, yang di atas merah. Sudahlah berkarpet 2 lapis, pakai kursi pula lagi. Tinggi, mulia, terang benderang pakai lampu. Yang di bawah sana, yang di atas tanah, yang tidak dapat lampu, yang gelap gulita. Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas. Ini aminkan orang ini pula. La ilaha illallah. Kalau maksudnya, memang betul yang saya cakap, tapi jaga juga lah perasaan saya. Apa salahnya kalian waktu bilang amin tadi pura-puraan mulut bungu? Amin gitu deh. Kenapa Ustaz menengok ke belakang? Saya heran, kenapa suara saya berubah jadi suara perempuan? Memang hebat sound system di sini. Luar biasa. Kenapa Ustaz tiba-tiba mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula, wa la quwata illa billah. Kalau kita dipuji orang, balikkan ke Allah. Kau dari mana? Aku dari Siak. Oh, Siak. Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan hebat, kerajaan luas, kerajaan kaya. Allahu akbar. Begitu. Jangan kita kalau dipuji orang, dari Siak iya, hebat. Oh iyalah, siapa lebih hebat? Patut deh hebat. Allahu Akbar. Itu. Mana tahu ibu ada yang ngejek orang. Kok besar sekali sekarang? Allahu Akbar. Enggak. Allah Maha besar. Gitu. Puji orang. Ini anaknya ya? Iya cantik ya? Alhamdulillah. Ini anaknya ya? Kok ganteng ya? Masya Allah, tabarakallah. Ini suaminya? Innalillah. Balikkan semuanya kepada Allah. Jangan sampai, karena kita ini kalau dipuji-puji orang mengembang lubang hidung kita. Saya kalau dari puji-puji orang, alhamdulillah pada kesempatan ini, Al-Mukarram Ustadz kondang kita. Langsung saya pegang hidung saya. Allahu Akbar. Atau tidak, kalau dibiarkan ngomong. Saudara yang dimuliakan, cepat balikkan pada Allah. Subhanallah. Yang suci itu Allah. Subhanallah. Yang layak dipuji itu Allah. Alhamdulillah. Yang besar itu Allah. Allahu Akbar. Aku tak ada daya, tak ada upaya. La haula wa la quwata illa billah. Saya diundang ceramah ke Kampung Keramat di Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur diajak sholat ke masjid. Sampai di masjid, Pak Cik yang mengundang saya namanya Kapten. Dia dulu kapten kapal. Kata kapten, mana orang Siak? Mana orang Siak? Kata. Saya terkejut. Apa pula di Kuala Lumpur ni orang Siak? Saya tanya, Pak Cik kenapa mencari orang Siak? Yang menjadi imam dulu di kampung kami ini Pak Ustadz, di Semenanjung ini, yang menjadi imam, yang guru mengaji, yang tokoh agama, itu disebut dengan orang. Rupanya kalau sudah disebut Siak, itu orang yang pandai mengaji. Makanya kalau ada orang Siak ini tak pandai mengaji, cepat-cepat pindah ke kabupaten lain. Telinga saya sendiri mendengar di Kuala Lumpur, Pak Cik Kapten Razak bertanya, mana orang Siak? Mana orang Siak? Saya tanya orang Siak, Siak kampung kami di Riau. Saya bilang, bukan itu Ustaz Somad. Orang yang pandai mengaji, orang yang jadi imam, orang guru agama, orang yang mengerti Islam, itu istilahnya di negeri Melayu disebut dengan orang Siak. Makanya kalau ada orang Siak ini yang tak sembahyang, campakkan ke sungai. Setuju? Apa pula setuju? Matilah dia. Ini setuju aja ceramah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siak dikenal dengan kesultanan Islam. Siak dikenal dengan zuriat keturunan Rasulullah. Siak dikenal dengan bangsawan. Siak dikenal dengan kehebatan, kekayaan, keislaman. Jangan nodai, kotori Siak. Kalau belum bisa membangun Siak,
Jangan cemarkan Sia. Jaga nama baik Sia. Saya kalau ditanya orang, saya tengok dulu kemana arah cakap dia. Kalau dia mengatakan Sia itu adalah kerajaan yang hebat. Itu pas ditanyanya, Ustaz dari mana? Saya dari Sia. Tapi kalau dia agak-agak benci, Ustaz dari mana? Saya dari Riau. Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi tak ada orang benci. Kenapa? Karena semuanya, tanahnya, buminya, kesultanannya, kerajaannya. Sampailah hari ini. Ulang tahun yang ke-26 tahun. Sebagai kabupaten. Tapi sebagai wilayah kekuasaan yang memiliki kedaulatan. Yang merupakan kerajaan. 1723, 1723, 1723. Bisa diingat? Buatkan nanti souvenir gantungan kunci 1723. Supaya kalau ada tamu-tamu yang datang 1723. Penulis-penulis Siak tulis buku. Biografi mufti-mufti Siak. Biografi ulama-ulama Siak. Sehingga setiap tamu-tamu yang datang dari Sabang sampai Papua, bupati dan wali kota, gubernur kepala daerah yang datang kemari. Setiap penyerahan souvenir berikut ini, penyerahan cenderahati kenang-kenangan adalah buku. Pelakat Pak Ustadz, saya banyak menerima pelakat di rumah. Lapuk. Pelakat buat 3 kali cantik. Tapi kalau buku kita serahkan, gantungan kunci 1723, replika Istana Siak, itu akan menjadi kenangan. Nampak di mata, dibaca sejarah-sejarah kesultanan. Karena orang yang tidak mengerti sejarah bangsanya, dia akan tercabut dari akarnya. Dan dia akan mengambil sejarah orang lain. Orang yang tidak mengerti tentang Siak, yang tak paham sejarah kesultanan Siak, dia tidak tahu asal muasalnya dari mana. Akhirnya dia nanti malu dengan dirinya. Dan dia mengambil asal muasal orang lain. Pas ditanya, kau dari mana? Korea. Kebetulannya rambutnya pula pirang. Tapi ujungnya pangkalnya hitam. Rupanya dia bule. Bule cat sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibunya insya Allah sudah. Khusus untuk agama Islam, Majelis Ulama Indonesia. Khusus untuk adat istiadat Melayu, Lembaga Adat Melayu. Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. Apakah sampai hari ini orang Siak ini memegang adat? Ya. Apakah sampai hari ini orang Siak berpegang kepada Islam? Ya. Mana indikator? Mana indikasinya? Mana buktinya? Zakat terbesar di Provinsi Riau sampai hari ini dari Kabupaten Siak. Ustaz tahunya dari mana? Saya tanya Bu Bupati tadi. Itu makan lama kami dalam. Ini bukan lama makan. Makan itu sebentar aja ceritanya. Bahwa ini. Apakah orang Siak ini peduli kepada Palestina? Ya. Itu uang tadi yang dikutip itu. Saya tak mau. Ini saya jelaskan. Kemana pergi duit tadi? Udah dibawa balik Ustaz Somad. Jangan ada dusta di antara kita. Duit-duit itu mau dikirimkan ke Palestina melalui lembaga resmi, lembaganya Badan Amil Zakat Nasional. Karena tidak bisa mengirimkan ke sana langsung pakai transfer. Dia mesti melalui G2G, government to government, negara ke negara. Maka lembaga yang diakui negara adalah Badan Amil Zakat Nasional. Salat masjid, hidupkan masjid. Saya tidak mengajak orang Siak ke masjid. Kenapa? Mubazir mengajak orang Siak ke masjid. Masjidnya aja udah kosong. Penuh semua di lapangan. Tak muat. Kalau mau menengok orang sholat di masjid, bukan waktu tablik akbar. Besok subuh. Mudah-mudahan besok sembahyang subuh bertambah jamaahnya insya Allah. Kenapa berkelahi anak-anak muda? Yang satu Muhammadiyah, yang satu NU, yang satu Perti, yang satu Al-Irsyad, yang satu kaum tua, yang satu kaum muda, yang satu berkunut, yang satu tak berkunut. Berkelahi. Alhamdulillah Pak Ustaz, sekarang sudah tak kelahi lagi. Kenapa? Karena sama-sama tak sembahyang subuh. Saudara yang dimuliakan Allah, Ibu Bupati, beserta Bapak sudah menjelaskan, Bapak Muhammadiyah,
ibu dari Nahdlatul Ulama, mereka bisa hidup bersama. Jangan sampai sekasur dua mimpi. Sekasur dua ormas nggak apa-apa. Organisasi keagamaan ini adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Pendidikan pesantren NU, pendidikan umum Universitas Muhammadiyah, bergerak di bidang sosial. Anak yatim, fakir miskin, duafa, orang susah. Pendidikan, dakwah, sosial. Jadi dia bukan menjadi kita berpecah belah. Kita jaga persatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga Siak Sri Indrapura? Siap menjaga Riau? Siap menjaga Indonesia? Takbir! Kalau saya udah takbir, itu berarti udah 1 jam ceramah. Ustaz tahu dari mana? Ya mungkin jam saya bohong. Ini bukan jam murah ini. Dikasih kawan. Meleknya kasih orang. Tadi saya pertama berdiri tadi jam 9. Sekarang sudah jam 10. Sesuai dengan kode etik ceramah 60 menit. Tak boleh panjang-panjang. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli rendang. Ceramah tak boleh panjang-panjang. Banyak termengenanya orang. Yang paling banyak pengorbanannya malam ini ibu-ibu inilah. Berapa sinetron hilang malam ini. Apa kata Bu Bupati tadi, yang datang dari kampung, yang datang dari jauh, yang mungkin mati lampu, yang mungkin berlubang jalannya, mungkin susah balik. Mudah-mudahan nanti balik sampai ke kampungnya, tidak ke kampung orang lain. Setiap langkah kakinya bernilai. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Dan dia selama di sini, dari asar tadi ibu sudah memeriksa, sampailah maghrib, sampai isya. Sampai beliau deg-degan, merasa khawatir. Ada atau apa tidak ada. Ibu khawatir, aku lebih khawatir lagi. Akhirnya kita berkumpul bersama ramai. Yang datang di sini mendengar ceramah. Yang jauh di belakang tuh berjalan-jalan, entah apa kerja dia, kita tak tahu. Dia mendengar pakai earphone. Jadi walaupun saya tausiah di sini, bisa disaksikan, bisa ditonton. Dan ibu dari ibu bupati. Ibu bupati punya ibu, kita doakan ibu beliau sehat walafiat. Beliau mendengarkan tausiah saya sekarang dari rumah beliau. Dan beliau menonton saya dari layar. Yang tidak bisa datang langsung, yang menonton melalui streaming malam ini. Insya Allah walaupun online, surganya tetap offline. Yang pula nanti siapa yang nonton secara online, ceramahnya online, surganya online. Tidak begitu saudaraku. Semua balasan yang dikasih Allah offline. Judi online. Game online. Pinjaman online. Nerakanya offline. Enak aja neraka online. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki sampai ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Panjang umur, sehat badan, kita bisa berhaji berumrah ke Baitullah. Anak cucu kita soleh dan solihah. Pemimpin kita adil dan amanah. Saudara kita yang teraniaya ditolong Allah. Kita semua mati husnul khatimah. Masuk ke surga bersama Rasulullah. Al-hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Nanti kalau ada buya, ustadz, ulama mengajak baca Al-Fatihah begitu. Al-Fatihah baca dengan benar. Sekarang banyak saya tengok Al-Fatihah. Aw, 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 aw. Macam dapat tempe mendoan panas. Sebelum doa baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Rezeki-rezeki yang tertutup terbuka. Jodoh-jodoh yang tertutup terbuka. Utang-utang yang tertutup terbayar. Aku bilang terbuka. Mudah-mudahan kalau saya tengok dari senyum masyarakat Siak ini Ibu Bupati, masyarakat Ibu ini adalah masyarakat yang bahagia tanpa masalah. Dari mana Ustaz tahu? Nampak dari senyumnya dan tawanya yang merekah. Orang kalau susah, itu nggak bisa senyum macam ini. Tertahan ketawanya. Kalaupun ketawa tetap. Tapi ini menunjukkan ini masyarakat Siak ini nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga yang berutang. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh, jumpa dengan jodoh. Kok mana yang belum laki? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah negeri Kabupaten Siak ini negeri yang aman dan damai. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma ansurna 'alal qaumil fasiqin. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin kami, bil khusus Ibu Bupati kami, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Siak, jadikan mereka pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negeri kami negeri yang aman damai. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan dari riba, selamatkan dari zina, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari semua perbuatan keji dan mungkar. Waqtim bisalihati a'malana. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Anzilis sakinata fi qulubina. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Menjadi orang yang memperjuangkan agama dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Bacakanlah, sampaikanlah bacaan surat Al-Fatihah yang sudah kami baca bersama tadi Allah. Ila arwahi salatinina, kepada almarhum almarhumah, kepada para sultan-sultan dari mulai raja kecil, dari mulai Sultan Abdul Jalil Shah, sampailah kepada sultan yang terakhir Sultan Syarif Kasim. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina, kepada almarhum-almarhumah ayah, ibu, datuk, nenek moyang kami, guru-guru kami, orang-orang berbuat baik pada kami. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil zinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami. Wa aslih dzata bainina, ada yang bertengkar, ada yang berkonflik, damaikan hati kami. Waj'alna minas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh ya rabbal alamin. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi al-lailah fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana pada malam hari ulang tahun Kabupaten Siak ini, engkau kumpulkan kami di halaman Masjid Islamic Center yang kami cintai, tempat penuh dengan keberkahan. Sebagaimana engkau kumpulkan kami malam ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi. Wasiddiqin, bersama orang yang benar. Wasyuhada, bersama orang mati syahid. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah orang-orang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jaga ketertiban, jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, tunjukkan bumi Melayu Siak negeri yang baik. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.